Selamat pagi, perkenalkan nama saya Amalia Nurul Syifa, biasa dipanggil Syifa. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait green building. Lalu, apa sih green building itu? Green building adalah bangunan yang secara life cycle-nya dimulai sejak tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, renovasi hingga pembongkarannya itu memperhatikan dampak negatif dan menciptakan dampak positif terhadap iklim dan lingkungan alam. Selain itu, bangunan ramah lingkungan adalah bangunan yang menggunakan lebih sedikit air, mengoptimalkan efisiensi energi, melestarikan sumber daya alam, menghasilkan lebih sedikit limbah, dan menyediakan ruang yang lebih sehat bagi penghuninya dibandingkan dengan bangunan konvensional. Jadi, bangunan green building adalah bangunan yang memperhatikan efek dan dampak dari pembangunan ataupun saat gedung itu digunakan bagi lingkungan sekitar dan kesehatan manusia. Lalu, apa sih tujuan dari green building? Nah, bangunan ramah lingkungan dirancang untuk mengurangi dampak keseluruhan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan alam dengan cara yang pertama adalah dengan menggunakan energi, air, dan sumber daya lainnya secara efisien. Selain itu, dengan mengurangi limbah, polusi, dan degradasi lingkungan pula. Lalu untuk prinsip-prinsip dasar dari green building ada 5. Yang pertama adalah efisiensi desain struktur, yang kedua efisiensi energi, yang ketiga efisiensi air, lalu yang selanjutnya efisiensi bahan, dan yang terakhir adalah pengurangan limbah dan racun. Untuk struktur efisiensi dari green building, ini adalah konsep bangunan berkelanjutan dan memiliki dampak terbesar terhadap biaya dan kinerja dari pekerja yang bertujuan untuk meminimalkan dampak lingkungan dan semua siklus hidup. Jadi, green building juga tetap memperhatikan biaya dan kinerja yang digunakan dalam pembangunan serta penggunaan gedung bangunan yang dibangun tersebut. Lalu, energi efisiensi adalah tata letak konstruksi dapat diatur sedemikian rupa sehingga cahaya alami masuk untuk menambah kehangatan. Jadi, selain menggunakan teknologi, tetap memperhatikan unsur alam seperti cahaya alami dari matahari. Lalu yang selanjutnya adalah menaungi atap dengan pepohonan dan menawarkan alternatif AC yang tentunya ramah lingkungan. Yang selanjutnya adalah efisiensi air atau water efficiency. Nah, untuk meminimalkan konsumsi air, seseorang harus menggunakan air yang telah dikumpulkan, digunakan, dimurnikan, dan digunakan kembali. Jadi, air yang digunakan dalam pembangunan ataupun saat penggunaan gedung atau bangunan tersebut juga harus diperhatikan dan tidak serta-merta untuk boros dalam penggunaan airnya. Kita dapat menggunakan teknologi-teknologi masa kini untuk mengumpulkan, memurnikan air seperti dengan pemandian air hujan dan lain sebagainya. Lalu untuk efisiensi bahan atau material efisiensi adalah bahan yang digunakan dalam green building harus dapat didaur ulang dan dapat menghasilkan energi berlebih. Nah, untuk teknologi sekarang yang dapat kita contoh adalah dengan solar power panels. Karena solar power panels ini tidak hanya memberikan penerangan, tetapi juga merupakan sumber energi yang berguna. Lalu bagaimana sih dari green building sendiri yang ada di Indonesia? Nah, di Indonesia, lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan sertifikasi bangunan hijau adalah Green Building Council Indonesia atau GBCI, yaitu suatu lembaga nirlaba yang berkomitmen untuk mendorong terciptanya gedung-gedung ramah lingkungan.
Lembaga ini merupakan emerging member dari World Green Building Council atau WGBC yang berpusat di Toronto, Kanada. Sampai dengan tahun 2022, 60 gedung di Indonesia telah memperoleh sertifikat bangunan hijau dari GBCI. Nah, antara lainnya itu ada Sequest Center, Menara BCA, Gedung Kementerian PU, Pacific Place, Sampurna Strategis Square, L'Oreal Indonesia Office, Wisma Subianto, dan Mina Bahari 4, Kementerian Perikanan dan Kelautan. Dari 60 gedung tadi, hanya 22 yang memperoleh rating platinum dan 35 gedung yang memperoleh rating gold. Untuk tahun 2023 sendiri, Jones LaSalle memprediksi bahwa tren properti akan semakin bergeser ke bangunan hijau, di mana sebagian besar perusahaan bahkan rela untuk membayar lebih untuk suatu bangunan hijau. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai manfaat bangunan hijau sudah semakin tinggi. Manfaat ini bukan hanya terhadap lingkungan ya pastinya, namun juga manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh pengguna bangunan, antara lain meningkatkan kualitas hidup karena sirkulasi udara yang baik dan mengurangi biaya operasional yang disebabkan oleh efisiensi penggunaan energi seperti penggunaan listrik. DJKN selaku pengelola aset negara dapat turut aktif mempromosikan bangunan hijau sebagai alternatif bangunan yang lebih sehat, hemat biaya operasional, dan ramah lingkungan. Dari sisi pelayanan penilaian, DJKN telah siap untuk melakukan penilaian bangunan hijau yang lebih sedikit berbeda dengan bangunan konvensional. Jadi, seperti yang telah saya sampaikan tadi, kalau bangunan ramah lingkungan atau green building ini bangunan yang harus kita kembangkan yang pastinya sebagai generasi-generasi penerus, kita harus memikirkan dampak lingkungan yang terjadi dari pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia, agar lingkungan tetap terjaga sampai generasi-generasi selanjutnya.